Kita mulai langsung bikin pit ya kita sekarang ya. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung bikin pit. Caranya gimana? Jadi caranya adalah kan kita udah ada BD pit tadi ya. Coba nyalain geser lagi ya sini ya. Nah udah ada BD pit gini. Terus langkah kita adalah sebenarnya bikin jenjang sama bikin rem. Bikin jenjang sama bikin rem ya. Jadi pertama yang kita harus bikin adalah jenjang-jenjangnya terus sama remnya. Oke. Nah, sebelum ke situ jadi caranya itu adalah sebenarnya yang kita harus bikin itu adalah si yang kayak gini sama, cuma kita bikin lagi dengan bentuk elevasi yang sudah di dasar ini. Elevasi dasar ini berapa, coba kita bikin dulu ya. Kita cek dulu aja elevasinya berapa dengan cara ini ya, classic splicing ya. Nah, kita cari elevasi terbawah ini ya. Nyalain ininya. Oh iya, save dulu ya. Block section. Kayaknya apa A. Setelah nyalain jetnya A. Kayak mana? Nah, misalnya ini kita nyalain dulu ya, block section. Nah, ini. Elevasi terbawahnya adalah 166. Berarti kita bikin dari elevasi terbawahnya adalah 166 ya. Nanti naik-naik ke atas sampai pitnya ada di sini nih. Oke, kalau misalnya sudah di ini dulu ya. Matiin dulu lah. Caranya adalah yang penting kita udah dapat blok modelnya, kita nggak usah warna-warnain lagi. Display, karena kan kita nggak perlu ngeliat itu ya. Apa si warna-warnanya dulu. Nanti itu untuk perhitungan aja. Kita gambar ya. Caranya gambar seperti biasa, kita bikin lagi itunya new layer, terus kita bikin misalnya ini adalah pit ya. Pit versi 1. Apply. Nah, terus kita bikin ini, klik yang ini. Nah, elevasinya tadi 166 kan, Z-nya berarti 166. Itu apply. Terus caranya yang diklik yang ini baru yang ini. Terus kita bikin lokasi pit yang mengelilingi. Nah, gitu. Jadi tujuannya. Kelilingin aja semua blok modelnya nih. Usahakan itunya di luar ya. Si stringnya ini di luar dari blok model, karena blok model ini yang enggak diganggu gugat. Kalau udah gini ditutup aja. Nah, udah. Kalau udah di ini diklik kanan save layer ya. Pit 1 jadi. Nah, jadi kan pitnya kayak gini. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini pitnya, ini buat ngetengahin ya. Nah, kayak gitu. Reset craft. Terus kalau misalnya sudah caranya, nah si blok modelnya ini kita udah nggak terlalu butuh amat sebenarnya ya, tapi boleh dipakai boleh nggak. Caranya yang penting sekarang gini, pit design ya, ke menu yang ini nih. Ini tuh munculnya dari yang menu, kita nyalain surface design ini. Caranya pit design yang pertama kita bikin select slope gradient. Slope gradientnya itu adalah kemiringan dari jenjangnya. Misalnya kita bikin slope gradiennya 60 derajat ya. Angle-nya decimal degree, oke, terus di apply. Udah sekali, terus habis udah jadi kayak gitu ya. Kita juga bikin new RAM ya. Kita bikin juga RAM kan, karena kita pengen tahu dia jalur keluarnya kemana. Nah, sebelum itu ini yang misalnya yang di sini nih, coba kita hide dulu ya ini ya. Nah, ini bisa dimunculin juga ya. Nah, ini kan elevasinya sama ya di 166 ya. Nah, misalnya kita jalannya mau dari sini ya nanti ya pitnya. Nah, berarti sini kita caranya adalah di move. Di sini move point, kita bikin jalan buka gini. Nah, kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kan mungkin dia bakal ngebukanya ke sini ya. Nah, nanti kalau misalnya gagal bisa dicobain lagi kok. Nah, kalau misalnya sudah berarti dia bakal jalannya buka ke sini ya. Nah, kalau sudah pit design kita bikin new RAM ya, new RAM. Nah, diminta first RAM point, kita mulai dari dalam
ke luar ya. Diklik aja di ujung-ujung situ ya, di sekali, klik sekali. Terus di sininya RAM-nya kita bikin namanya apa, RAM lomba ya. Terus RAM stringnya 100, oke. Tipenya itu apakah searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung ya, kita mau arahnya kemana. Misalnya kita bikin clockwise ya. Terus RAM width itu adalah lebarnya. Misalnya kita bikin lebar jalan angkutnya adalah 9 meter gitu ya. Terus RAM gradient ini 1:20. 1:20 tuh misalnya berarti untuk lebarnya ini 20, berarti dia naiknya 1 kan. Jadi dia per gitu, berarti kalau misalnya 100, 5/100, berarti grade-nya adalah 5% kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak gitu berarti kita bikin biar dia jadi 8% kan. Kalau 8% berarti di sini adalah harusnya 1 banding dengan 12,5 ya. Ya karena ini 1:12,5 kali 100 kan 8%. 100% jadi 8 ya. Berarti kita bikin yang di sininya adalah RAM gradientnya 12,5. Oke. Terus exit S-nya biarin. Nah ini biar taper distance-nya biarin aja. Terus kalau misalnya sudah, switch back angle-nya biarin. Nah ini buat jalan belokan ya, di apply aja dulu. Nah kalau udah nggak ada apa-apa, nah baru habis itu kita ke arah yang logo-logo ini. Logo-logo ini kalau misalnya bikin rem, bikin apa kayak dari sini. Caranya itu yang pertama kita kan naikin dulu ya, kita bikin jenjang kan. Nah caranya adalah expand segment by bench height. Di klik sekali yang ini, terus di klik di string. Nah bench height-nya berapa ketinggian, misalnya 8 ya. Nah arahnya ke atas, terus di apply. Nah dia udah jadi nih, lihat. Nah dia udah ngebentuk di sini kan. Coba nyalain ini ya, blok modelnya. Nah dia udah mulai muncul di sini ya. Oke, elevasi paling bawah. Ntar kalau misalnya di desainnya, oh ternyata misalnya RAM-nya salah, harusnya jangan ke sini ya, harusnya berarti ke arah sini ya. Oh berarti kalau misalnya kayak gitu kita hide dulu, karena miringnya ke sini ya, dipnya ada dipnya juga, ada kemiringan. Berarti kalau misalnya kayak gitu kita bisa unduh aja ini. Nah kayak gitu. Nah yang ini bisa kita bikin ini aja, apa namanya, si ininya kita putar sini nih, apa namanya. Nah di delete point juga bisa. Nah kayak gitu ya. Nah kita misalnya bikin di sini ya, move pointnya di sini. Nah tariknya gini, set ya, set. Oke. Nah dia masuknya ke sini berarti sama, berarti fit design your RAM ya. Yang kalau yang RAM itu tuh kita klik RAM properties aja dulu, misalnya di sini ya. Nah yang ini RAM lombanya kita hapus aja dulu. Nah, terus fit design your RAM dari dalam keluar. Oke. Nah terus ini sama ya, coba kita bikin anti clockwise ya, karena dari bawah ke atas kan, dari atas ke bawah tuh perlawanan. Coba apply dulu ya, terus kalau udah nyalain ke atas. Nah dia jadi langsung otomatis gitu. Nah ini udah ada satu jenjang nih. Kalau nyalain ininya display, nah lihat dia jalannya udah kesini kan. Nah jadi dia jalannya ke bawah gini. Nah kalau misalnya udah gini berarti hide dulu ya. Kalau udah jenjang 1 aman kan. Nah kalau udah jenjang 1 kan kita bikin dulu yang namanya bermnya ya. Ini kan udah jenjang, kita kan perlu kesininya ya. Itu adalah caranya expand segment by berm width ya. Kita diklik. Nah caranya yang ini, create metodenya always, limit elevationnya biarin, berm gradient biasa. Nah ini caranya adalah kita pilih yang mana horizontal direction ya. Misalnya kita expand ya, memperlebar ya. Nah lebarnya misalnya berapa, misalnya kita bikin 4 meter ya si bermnya. Nah jadi dia ngebentuk ke sampingnya ini 4 meter. Nih coba lihat ya kan. Nah berarti habis itu tujuan kita adalah bikin jenjang lagi, habis itu bikin
berem lagi, jenjang lagi, berem lagi sampai elevasi tertinggi. Elevasi tertingginya blok model tuh berapa tadi? Yang berapa ini ya? Nah, yang di tinggi sini ya. Oh ya, sampai sini ya. Coba di sini. Setelah kita sampai atas dulu aja ya. Coba kita nyalain topo. Nah, ini. Nah, ini tertingginya berapa nih? Tertingginya ini adalah, coba nyalain ini ya. Klik triangle ya. Di sini. Nah, 233 ya. Oke, matiin aja toponya. Fitnya kita save dulu. Udah, terus ininya di hide dulu. Nah, udah kayak gini, caranya sama, bikin lagi aja, semua berulang lagi. Adalah dengan bikin ini ke atas ya. Ini ke atas, klik sekali. Oh iya, salah. Ininya harus diedit dulu ya, centang ini. Nah, baru nyala. Terus kita bikin ini ya, nyalain ke atas bench height. Nyalain, terus ininya up, expand seperti biasa. Cancel lagi. Nah, ini ya, lihat udah naik lagi ke atas kan. Nah, dia udah naik lagi ke atas. Terus kita bikin beremnya yang ini ya. Klik lagi, terus udah oke aja, langsung apply. Udah kayak gitu doang. Habis itu naikin lagi ke atas, klik lagi, apply. Udah, habis itu ke samping ya, horizontal, apply. Terus habis itu ke atas lagi, naik, apply. Terus habis itu ke samping lagi ya, buat jadi berem, apply. Terus bikin jenjang lagi. Ntar sampai mana nih? Nah, ini berarti bikin jenjang lagi ya, bikin jenjang lagi, klik sekali, apply. Terus habis itu bikin berem. Udah, terus bikin jenjang lagi, apply, terus bikin berem lagi, apply. Terus ya udah, habis itu kalau misalnya kita mau, ini save dulu ya, mau tahu elevasinya ya udah tinggal ini lagi aja, nyalain Z.1, nyalain. Nah, ini udah 212. Tadi kita 223 ya. Berarti coba kita nyalain blok modelnya, display. Nah, dia udah sampai atas belum? Belum ya. Ini belum sampai atas ya. Nah, berarti kalau misalnya belum sampai atas, kita bikin lagi. Jadi caranya gitu aja sih, sebenarnya gampang. 223 ya, berarti kita nyalain. Ini adalah berem ya. Berem kan. Nah, berem berarti habis itu. Nah, di sini kalau bisa usahain pitnya itu bentuknya bulat-bulat ya, karena kalau tajam-tajam gini, nah ini jeleknya jadinya desainnya tuh jelek, tajam-tajam gitu. Nah, kalau misalnya sudah, di up lagi ya, naikin lagi, set, apply, udah naik kan, udah naik lagi, terus berem lagi kan, berem lagi, set, apply, oke, baru habis itu naik lagi, berem lagi. Udah elevasi berapa nih? 222. Udah nyampe belum? Belum nyampe ya. Di sini kayaknya 230-an. Berarti kita naikin lagi ya. Ininya dinaikin lagi. Wait, ini berem berarti kita nyari ini adalah jenjang lagi ya, apply. Nah, semakin tinggi kan kalau ininya jenjangnya makin bagus kan, makin sedikit si jenjangnya. Nah, itu jadi pertimbangan geoteknya nanti. Terus kalau misalnya udah, berarti kita bikin sini lagi, apply, terus naikin lagi, ini lagi naikin, apply. Nah, jadi dia jalannya udah memutar gitu ya. Ini udah di elevasi berapa nih? 238. Udah ada di elevasi tertingginya dia kan. Ya udah, kalau misalnya udah sih sebenarnya harapannya bikin aja sampai tinggi lagi sih, nggak apa-apa motong-motong dikit biar nanti bisa dapat intersectionnya. Jadi gini, kita bikin lagi aja sampai 240 ya. Ini kita bikin berem dulu, ini 238, apply, terus naik lagi ya sampai berapa tuh, 246, berem lagi, apply, terus naikin lagi ya sampai 250, nggak apa-apa. Nah, baru terakhirnya berem lagi ya. Udah, coba matiin dulu ininya, terus matiin si ininya, jetnya ya. Nah, ini desain pit kita udah jadi.
pit floornya udah jadi, pitnya udah jadi kayak gini. Nah ini RAM-nya kayak gini nanti. Nah ini terserah sih sebenarnya RAM-nya desainnya gimana, sendiri aja lah ya. Cuma yang penting udah jadi kayak gini kan. Udah, klik kanan save dulu ya. Nah kalau misalnya sudah, coba kita lihat topo ya, apakah dia sudah sampai di atas topo belum, apa belum ya. Nah di sini masih belum nih. Nah sampai sini masih belum dia, berarti harus bikin lagi ya. Coba toponya kita matiin, kita nyalain pitnya, berarti kita naikin dikit lagi aja ya. Kita nyalain dikit, berarti caranya adalah ini di atas lagi ya. Di atas mana, kita bikin lagi nih, apply lagi, terus baru berem lagi ya. Oke, nah naikin aja nggak apa-apa sampai tinggi, nanti kan kita intersection. Geser lagi, apply. Dah, sampai situ beres. Kalau misalnya sudah, klik kanan save ya. Save, coba nyalain, oke ya saja, nyalain topo DTM-nya. Nah dia udah muncul sampai permukaan kan. Nah sudah muncul sampai permukaan gini, ya udah berarti tandanya sudah beres pitnya. Nah kalau misalnya sudah, kita terakhir ini matiin dulu toponya, kita nyalain pitnya, kita bikin yang namanya adalah si solidnya kayak yang mas tadi. Caranya surface create DTM for layer, di apply. Nah udah jadi nih, udah beres. Diklik kanan, terus save layer ya, save layer, pit v1 kan, save, apply, yes. Nah oke, udah ya. Segitu dulu berarti pitnya sudah jadi. Nyalain coba toponya dah. Nah udah jadi ya.